Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang potensi dan persebaran sumber daya pertambangan, yaitu tentang energi panas bumi, dan pariwisata tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertambangan energi panas bumi. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi dan kata thermal memiliki arti panas. Jadi ketika digabungkan, kata geotermal memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi sendiri dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral, ikatan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya, diperlukan proses penambangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemanfaatan langsung lainnya. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Apabila suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air atau steam, maka steam tersebut langsung dapat digunakan. Steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Setelah selesai, steam tersebut diarahkan menuju kondenser sehingga steam tersebut terkondensasi menjadi air. Air ini selanjutnya di-recycle untuk menjadi uap lagi secara alami. Namun, bila panas bumi itu penghasil air panas atau hot water, maka air panas tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi uap air atau steam. Proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger, di mana air panas ini dialirkan menuju heat exchanger sehingga terbentuk uap air. Sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia terletak di Indonesia. Diperkirakan memiliki cadangan-cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Cadangan energi panas bumi yang terbesar terletak di wilayah barat Indonesia, di mana ada permintaan energi yang paling tinggi. Sumatera, Jawa, dan Bali. Sulawesi Utara adalah provinsi yang paling maju dalam penggunaan geotermal untuk tenaga listrik. Sekitar 40% dari pasokan listriknya didapat dari energi geotermal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu Pantai Pink Lombok atau disebut juga dengan Pink Beach Lombok. Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal dengan Pantai Pink dari Pulau Lombok terletak di Desa Skaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah sebuah destinasi wisatawan yang menarik dan patut untuk dikunjungi karena keunikannya. Pantai ini merupakan salah satu dari 7 pantai di dunia yang memiliki pasir pantai berwarna pink dan satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir pantai berwarna pink. Warna pink pada pasirnya terbentuk karena butir-butir asli warna putih pasir bercampur dengan serpihan karang merah muda. Biasa sinar matahari dan terpaan air laut menambah semakin jelas terlihat warna pink pantai tersebut. Pantai ini begitu tenang dan hanya memiliki ombak yang kecil sehingga membuat wisatawan lebih nyaman ketika bermain di sana. Keindahan Pantai Pink pun terlihat sempurna dengan hamparan bukit di sekelilingnya. Di sisi kiri ada bukit dengan padang rumput yang luas dan dari bukit inilah pemandangan Pantai Pink terlihat sangat indah. Selain itu, ada juga tanjung yang eksotis di sisi kanan dengan gazebo yang memang disediakan di atasnya. Kelebihan dari
Pantai Pink Lombok, yaitu pantai ini begitu unik karena memiliki pasir berwarna pink. Terus karena jauh dari pusat kota, Pantai Pink masih sangat bersih dari sampah. Di sekitar lokasi banyak yang menjual aneka makanan seafood yang cocok sekali makan di sekitar pantai. Air laut dan ekosistemnya sangat indah. Dan kekurangannya yaitu dikarenakan jauh dari pusat kota, akan menempuh jarak yang cukup jauh untuk pergi ke kota. Minim transformasi, tarif penginapan dari makanan relatif mahal. Perjalanan cukup rumit untuk sampai ke lokasi. Dan yang terakhir, pilihan penginapan terbatas. Yang kedua, Pantai Kuta Lombok. Pantai Kuta Lombok terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah selatan Pulau Lombok. Pantai dan indah ini memiliki hamparan pasir yang lebih bersih dan putih, serta garis pantai yang lebih bergelombang dengan jajaran terumbu karang yang sehat, sehingga menyuguhkan pemandangan yang romantis dan menakjubkan. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 7,2 km. Di sebelah barat pantai terdapat sebuah bukit yang dinamai Bukit Mandalika. Nama ini diambil dari cerita kuno masyarakat setempat tentang seorang putri bernama Mandalika. Putri Mandalika artinya melompat ke laut dari bukit ini karena menghindari kejaran seorang pangeran yang hendak mempersuntingnya. Nah, pada saat sekarang, bukit ini menjadi tempat yang paling tepat untuk menikmati pemandangan kuta dari ketinggian. Jika mencapai puncak Mandalika, akan menemui pemandangan pantai Kuta yang terbentang indah dengan air lautnya yang bening, bahkan juga bisa dilihat guguran terumbu karang. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di pantai dan menakjubkan ini, seperti snorkeling, berselancar, atau hanya sekedar bermain air sembari menanti sunset yang indah. Kelebihan dari Pantai Kuta Lombok yaitu keadaan alam yang masih indah, kaya akan bawah laut yang mudah dan masih alami, ombak yang baik untuk aktivitas water sport seperti surfing, upacara adat Bau Nyale dari suku Sasak di Kuta Lombok menjadi daya tarik wisatawan. Dan kelemahannya yaitu jarak dari pantai ke hotel lumayan jauh, sulit dijangkau angkutan umum, toilet umum tidak memadai, banyak pedagang asongan yang sangat mengganggu wisatawan, dan yang terakhir yaitu lahan parkir yang terlalu mepet dan dengan garis pantai akan membahayakan wisatawan. Selanjutnya, tempat pariwisata ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Taman Narmada Lombok. Terletak di dekat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Taman Narmada merupakan objek wisata yang tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Karangasem saat berkuasa di wilayah Mataram. Taman seluas 2 hektar ini pertama kali dibangun oleh Raja Mataram Lombok, yaitu Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727. Untuk upacara Pakalem yang diselenggarakan setiap purnama kelima dalam musim tahun caka. Taman Narmada merupakan replika dari Gunung Rinjani. Taman Narmada juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan karena masih menyimpan nilai sejarah. Wisata Taman Narmada Lombok ini terdiri dari taman, kolam, dan juga mata air yang memang asli berasal dari Gunung Rinjani. Tak hanya wisatawan yang tertarik dengan air di kolam Taman Narmada, tetapi juga warga sekitar. Mereka mengambil air dari kolam ini dan membawa pulang, biasanya digunakan untuk mandi karena diyakini air tersebut dapat mengencangkan kulit-kulit tubuh yang kendor. Jadi seringkali kolam ini didapati oleh pengunjung. Menurut hasil penelitian, ternyata air dari sumber mata air pada Taman Narmada ini memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Selain kolam dan mata air, taman ini juga memiliki kawasan lain yang tak kalah asyik untuk dikunjungi, yaitu Pura Kelasa. Selain tempat pelaksanaan ritual adat, Taman Narmada juga tempat rekreasi keluarga. Beberapa fasilitas tersedia antara lain kolam renang, panggung hiburan, dan deretan warung yang menjajarkan kuliner seperti sate bulayak dan nasi balap, dan masih banyak lagi. Sebagian sejarah lainnya yang dapat ditemui di Narmada antara lain Pura Terang, Balai Loji, Talaga Kembar, Talaga Padmawangi, dan masih banyak lagi.
Kekuatan Taman Narmada adalah daya tarik wisata berupa air awet muda yang menarik dan unik bagi wisatawan. Yang kedua, daya tarik wisata air awet muda di Indonesia hanya terdapat 6 dan salah satunya di Taman Narmada. Kebersihan sangat terjaga dengan adanya pemberdayaan tenaga kerja dan fasilitas berupa tempat sampah. Partisipasi komunitas lokal sangat dominan, pekerja lokal, pedagang lokal, dan warga lokal yang sangat ramah. Tamannya yang luas dapat menampung banyak wisatawan, dan akses yang sangat mudah didapat menggunakan kendaraan umum dan juga pribadi. Kekurangan Taman Narmada adalah pemandu wisata lokal yang tidak terlihat menguasai sejarah dan menjelaskan terlalu cepat. Fasilitas umum seperti toilet tidak memudahkan kegiatan para wisata seperti petugas keamanan, petugas outbound, dan lain-lain. Dan para wisata keempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kaples Water Park. Kaples Water Park adalah sebuah tempat rekreasi dan taman air yang terdapat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Objek wisata ini berada di sekitar 4 km dari kota Mataram. Awal dibukanya Kaples Water Park Februari 2010 yang terinspirasi oleh nuansa alam pegunungan yang indah, tempat yang aman dan nyaman, dekat dari pusat kota, didukung oleh jalur para wisata dengan lokasi yang sangat strategis. Kaples Water Park hadir dengan konsep alami dengan lokasi strategis dan lingkungan yang terjaga asri. Terkait tempatnya yang asri, Kaples Water Park menawarkan tempat rekreasi yang seperti menyenangkan, ditambah lagi dengan permainan yang menguji nyali dengan bermain seluncuran di ketinggian 15 meter seperti bumerang, blue hold, dan extreme water slide. Kelebihan tempat ini adalah nuansa alam yang indah, dekat dari pusat kota, aman dan nyaman, dan lokasi yang strategis. Kekurangan dari tempat ini adalah harus berhati-hati jika membawa anak di bawah umur, karena di awal tahun pernah ada kasus, yaitu 2 anak SD tewas tenggelam di kolam renang. Para wisata kelima di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Pantai Senggigi. Merupakan sebuah pantai yang berada di Lombok Barat yang memiliki panorama pantai yang sangat indah. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar negeri. Pantai Senggigi berada di kawasan pantai berteluk dan memiliki garis pantai yang cukup panjang. Lokasi Pantai Senggigi dekat dengan pusat kota Mataram. Secara administratif, berada di Jalan Raya Senggigi, 6-7 km, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. Daya tarik Pantai Senggigi adalah pesona alam yang dimiliki Pantai Senggigi memanglah sudah tidak diragukan lagi. Sebelum COVID-19 melanda dunia, pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Suasana Pantai Senggigi saat ini memang tampak sepi, namun daya tariknya tetap memikat beberapa daya tarik yang dimiliki Pantai Senggigi, yaitu alam yang memikat, aktivitas seru yang beragam, dan juga fasilitas yang lengkap. Kelebihan dari Pantai Senggigi adalah terkenal dengan pasir putihnya dan ombak yang tenang, sehingga banyak wisatawan yang menghabiskan waktunya untuk berenang di sana. Salah satu spot terbaik untuk melihat matahari terbenam, pantai yang cocok dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga dan teman. Air laut di Pantai Senggigi masih sangat jernih. Fasilitas penginapan yang cukup memadai, banyak toko-toko yang menjual souvenir. Kekurangan Pantai Senggigi adalah seiring dengan adanya Gili Trawangan, banyak wisatawan yang hanya mampir ke Pantai Senggigi dan lebih memilih menginap di Gili Trawangan. Hal itu membuat perekonomian warga yang menggantungkan hidupnya dengan menyewakan tempat penginapan menjadi anjlok. Tak heran banyak tempat penginapan di Pantai Senggigi yang tidak terawat. Yang kedua, jalur yang ditempuh cukup mengeluarkan waktu yang banyak dan membutuhkan transportasi yang memadai. Sekian itulah 5 tempat para wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok.